Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Sushma Hendra bisa kembali menyapa Anda dalam program Kopas Komunitas Tanpa Batas. Episode kali ini kita syuting di Studio 1 Batik TV Kota Pekalongan, di mana nanti kita bakal ngobrol ataupun ketemu bersama dengan teman-teman komunitas teater yang ada di Kabupaten Batang. Namun kali ini lebih spesifikasi lagi nih pemirsa, ataupun mengerucut bertemu dengan teman-teman dari komunitas teater Pejaten. Jaten, bukan Pejaten ya. Kita ulangi bersama dengan teman-teman komunitas teater Jaten Kabupaten Batang. Di samping Aziz sekarang sudah ada ketuanya. Halo, apa kabar Mas Uluk? Sehat? Sehat. Luar biasa. Kalau mamanya seniman udah terlihat ya dari looknya seperti apa. Rambut panjang, kemudian agak digelung di belakang. Kemudian ini pakai jaket Dilan ya Mas Uluk ya. Kemudian celana kargo dan juga Nike Dunk gitu pemirsa. Kita sebutin satu-satu ya. Oke, Mas Muluk, apa kabar hari ini? Sehat, baik. Sehat ya, luar biasa ya. Siap untuk sharing session untuk teman-teman komunitas ataupun pencinta teater gitu ya, ada di Pekalongan dan juga Batang. Oke, Mas Muluk, kalau kita berbicara tentang komunitas Jaten di Batang, ini berdiri dari kapan sih Mas Muluk? Oke, teater Jaten Batang sendiri berdiri sejak tahun 2015. Ya, kurang lebih di bulan September 2015. Awal mulanya bisa terbentuk komunitas Jaten itu terinisiasi dari apa nih Mas Muluk? Temen berkumpul atau sama hobi atau gimana? Oh iya, awal mula dibentuknya teater Jaten itu berawal dari kegiatan yang ada di Kabupaten Batang yang melibatkan para alumni sekolahan, alumni kampus. Oh, kampus yang aktif di UKM teaternya. Oke, ini kalau boleh tahu di spill kampusnya mana mungkin? Ada yang dari Stein pada waktu itu, Stein Pekalongan, ada Unikal, ada IKPGRI juga. Oke, jadi ini gabungan ya? Kembali dari kampusnya, kemudian bikin acara di Kabupaten Batang. Setelah acara selesai, kita pengen punya komunitas buat biar silaturahmi tetap bisa terjalin gitu ya. Luar biasa ya pemirsa ya. Jadi berawal dari perkumpulan anggota masing-masing kampus ya. Kemudian waktu itu mungkin ada event ataupun pertunjukan di Kabupaten Batang, dan disitulah terbentuknya komunitas Jaten ini. Cukup lama ya, karena sebelum COVID ya, tahun 2015. Pasti masa-masa pandemi itu agak lumayan kalang kabut pasti. Sangat berdampak ya. Gimana teman-teman, apakah benar-benar vakum secara total atau tetap ada kopdar bertemu? Ya, secara kegiatan pasti terbatasi karena COVID. Memang kita diwajibkan untuk menjaga jarak, menjaga aktivitas di luar. Tetapi di tahun 2020 itu kita tetap pentas, tetap proses, tetapi lebih ke divirtualkan. Akhirnya diambil melalui video gitu ya. Dan bisa disaksikan hanya secara lewat streaming ya, dan juga YouTube. Oke. Jadi tetap pentas standar. Tetap luar biasa mempertahankan, karena pasti juga bakal kangen ya Mas ya. Dengan vakum beberapa tahun itu teman-teman darah seninya kan pasti mendidih gitu kan ya. Oke, kalau umpamanya kita berbicara tentang komunitas teater Jaten ini dari awal terbentuk ada berapa anggota, kemudian sampai dengan sekarang sudah ada berapa anggota Mas? Kalau awal terbentuk malah justru lebih banyak karena pada waktu itu kan baru pada pulang dari kampusnya masing-masing. Tetapi ketika kita bentuk secara kepengurusan resmi itu hanya ada 8 orang. 8 orang. Tetapi sampai ke sini tidak banyak yang bertambah, tetapi lebih ke apa ya? Teman-teman teater Jaten yang akhirnya sering nongkrong dengan teater Jaten itu lebih banyak. Bergabung gitu ya. Kalau ngomong kepengurusan teater Jaten, kita belum pernah ada semacam penerimaan anggota baru belum, tetapi kita sifatnya seleksi alam. Siapa yang mau berproses dengan teater Jaten nanti akan menjadi Jaten dengan sendiri. Wah, luar biasa. Ini kayaknya memang hal seperti itu lebih baik gitu ya, karena mereka akan lebih berdedikasi karena kemauan diri sendiri gitu kan ya, lebih tulus, tinggal nyanyi saja tuh konser di Prambanan ya. Oke, kemudian kalau umpamanya kita berbicara tentang kegiatan rutin ataupun kopdar itu ada nggak sih Mas? Ya, ada. Kalau teater Jaten sendiri, karena juga kebetulan sudah punya sanggar, kita kegiatan rutinnya selain latihan rutin, ada juga yang semacam kegiatan reguler, tetapi kita bekerja sama dengan
temen yang punya kedai di sebelah sanggar itu, ada namanya kita tumbuh bersama. Tumbuh bersama. Kalau boleh tahu sanggarnya di mana ya? Sanggarnya di Desa Kalipucang Kulon. Oke, berarti kalau mamanya mau pengen main, pengen bergabung gitu bisa datang langsung ke sana ya. Nama sanggarnya juga sama. Bukan. Nama sanggarnya Sanggar Pakerti. Sanggar Pakerti ya, silakan. Sanggarnya kita sama teman-teman. Boleh ya. Jadi buat teman-teman silakan kalau mamanya penasaran, terlebih khusus nih teman-teman ataupun warga Batang gitu ya, bisa bergabung bersama situ, nanti bisa sharing session juga. Tentunya welcome dong teman-teman anggota dari komunitas teater Jaten ini. Kemudian biasanya kalau mamanya kopdar seperti itu yang dilakuin apa saja sih, Mas? Yang reguleran itu kita ada namanya diskusi, tetapi kita kemas dengan misalnya kalau tema saat itu adalah teater, kita ada pementasan teater dulu. Baru kita diskusi tentang apa yang hasil yang sudah ditampilkan gitu, eval gitu ya, berarti evaluasi. Kalau misal kok kita puisi, misal puisi tentang tokohnya kemarin Joko Pinurbo, ya. Kita kemarin diskusinya tentang Joko Pinurbo. Kemudian kalau film kita juga bedah film karyanya yang di situ gitu ya. Jadi benar-benar dia menjiwai ke dalam, ke akar-akarnya, ke hati, ke jantung semuanya. Ya, dan gitu. Yang paling penting lagi tidak hanya teater yang kita diskusikan di Sanggar. Semua komunitas seni kita ajak untuk diskusi. Wah, luar biasa. Ini sangat menarik sekali buat pemirsa yang ada di rumah, terutama nih anak-anak muda, ya nggak hanya anak muda juga ya. Semuanya bisa ya ikut ya. Silakan bisa bergabung karena tidak hanya berfokus ke teater saja pemirsa. All about seni ada ya di komunitas teater Jaten ini. Silakan. Kemudian kalau kita berbicara tentang prestasi, ada prestasi apa aja nih dari komunitas ini mungkin yang mengharumkan nama Kabupaten Batang, Mas? Ya, kalau secara prestasi lomba sih kita... Mungkin sudah pernah tampil di mana gitu, diundang dan lain sebagainya. Kalau prestasi pentas, kita sudah pentas keliling beberapa kota sering. Dan saat ini pun kita sedang menyusun rencana pentas keliling di 5 kota, Jawa Tengah dan Jogja. Wow. Bulan September besok. Dan ada juga prestasi yang sifatnya kejuaraan. Kejuaraan, boleh. Tahun 2022 kita juara di PAF. Oh, di PAF ya, Pekalongan Art Festival ya. Luar biasa. Festival. Tahun ini nggak ikut ya berarti ya? Kemarin ikut, tapi kan nggak dilombakan. Oh, betul. Performance saja ya. Luar biasa. Boleh dong tepuk tangan untuk komunitas teater Jaten. Semoga nanti next project-nya berjalan dengan lancar, dengan keliling 5 kota tersebut gitu kan ya. Kemudian sesuai dengan harapan. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, nanti kita akan ngobrol bersama dengan anggota komunitas teater Jaten. So, tetap di program Kopas Komunitas Tanpa Batas. Terima kasih banyak buat pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami. Kita lanjutkan lagi masih di program Kopas Komunitas Tanpa Batas. Nah, Aziz masih bersama dengan komunitas teater Jaten Kabupaten Batang. Salam budaya. Luar biasa, tepuk tangan dong buat kita semuanya. Kalau tadi kita ngobrol bersama dengan ketuanya, nah sekarang sudah ada sebagian ya dari anggota komunitas Jaten. Kita kenalan satu-satu terlebih dahulu. Mungkin dari Mas Bro, kemudian ke sana ke belakang. Silakan. Oke, baik. Perkenalkan teman-teman, nama saya Akil Muhtar. Asal Pekalongan. Udah cukup? Oh, cukup. Silakan. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Anas Mahfud, asal dari Batang. Oke, Batang ya. Silakan. Oke, baik, saya Fuad Ghazali, asal Batang juga. Batang juga. Next. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Herul Bazar, asal dari Batang. Batang. Kalipucang. Lagi. Perkenalkan nama saya Rafael Abidin, asal dari Kabupaten Batang. Oke, luar biasa banget ya. Jadi buat teman-teman semuanya, teman-teman pemirsa yang di rumah, kita udah kenalan sebagian dari anggota komunitas Jaten, teater Jaten tentunya dari Kabupaten Batang. Nah, kalau kita sudah kenalan, kita pengen ngobrol-ngobrol sedikit gitu kan. Tadi udah ngobrol begitu banyak gitu kan ya sama ketuanya. Coba saya pengen ngobrol sama, ini kan dari Pekalongan ya? Iya. Kenapa bergabung bersama dengan teman-teman di sini? Apa alasannya gitu? Alasannya sih simpel ya, karena saya itu
awal mula dari komunitas bukan komunitas dari UKM kampus, teater kampus itu, terus kenal sama Mas Muluk, diajak proses ya ayo apalagi Iya, gitu. kenapa tidak Kenapa gitu tidak? ya, kalau mau diajak maju sama diajak, Mas Muluk iya. ya, kecuali nggak maju ke studio gitu ya, jalan gitu. Iya. Oke, luar biasa. Tapi kalau mamanya kita berbicara tentang pengalaman, kamu bergabung di komunitas Jaten ini dari tahun kapan? Kalau gabung sih mungkin efektifnya kemarin-kemarin, baru 1 tahun kemarin lah. Oke, 1 tahun kemarin. Ada pengalaman yang paling berkesan mungkin setelah bergabung ataupun impact yang positif gitu ketika bergabung bersama dengan komunitas Jaten? Kalau itu jadi aktor sih ya. Jadi aktor, Jadi luar aktor pemeran itu. utama berarti Iya. ya. Mungkin Itu bisa paling diceritakan secara singkat, Mas Bro. Cerita tentang Jadi aktor, terkesannya seperti apa kesan gitu. Jadi aktor. Mhm. Yang jelas itu adalah sebuah pengalaman yang luar biasa, di mana kita harus menjadi karakter dalam sebuah naskah gitu. Kita harus bisa menjadi orang lain, menjadi karakter dalam sebuah naskah. Dengan karakter kita, terus karakter naskah itu yang berbeda, kita bisa mencari tahu sebuah karakter, sebuah apa ya. Terutama kan karakter di sini kan saya sebagai orang yang bisa dibilang disabilitas gitu Oke, ya, kekurangan disabilitas, lah kekurangan gitu. ya. Saya itu menjiwainya iya, ya, gimana harus gitu. belajar menjadi karakter itu gitu. Oke, Pengalamannya itu betul banget. luar biasa sih. Luar biasa, prosesnya. itu menjadi satu hal yang terkesan ya. Terkesan tentunya buat banget kamu. itu, Oke, ya. terus kalau Mas Muluk, kalau mamanya kita berbicara tentang aktor gitu kan ya, mungkin untuk pemirsa yang awam gitu, gimana sih tipsnya agar bisa cepat mendalami gitu? Iya. Mungkin bisa dibikin tips. Sedikit sebelum ceritakan itu, Mas Akil ini salah satu aktor yang dari Pekalongan, karena memang Jaten sendiri kalau open casting itu bebas. Open ya, dibuka gitu Open ya. casting itu secara bebas, nggak harus orang luas. Batang. Dan terkait tadi bagaimana cara menjadi aktor, sederhana sih. Kita itu juga sekarang sedang menjadi aktor. Hanya saja sutradaranya yang beda. Sutradaranya kan Tuhan ataupun yang Menciptakan iya, kita menciptakan gitu kita. ya. Oke. Hanya saja karena aktor yang dibutuhkan di sini adalah aktor di atas panggung, ya berarti kita mempelajari teknik-teknik, paling tidak teknik vokal, teknik ekspresi, teknik gerak dan sebagainya, pendalaman karakter. Karena itu untuk tujuan di atas panggung. Oke. Kalau aktor murni ya seperti sekarang ini, kita ngobrol, kita interaksi itu kan Berbuat baik gitu ya. Karena itu adalah perintah dari Tuhan gitu Iya, kan. betul. Karena kan sutradaranya Tuhan gitu. iya. Luar biasa. Tapi nanti kita akan lihat ya teman-teman ke segmen selanjutnya bagaimana dia mempraktekkan gitu ya. Oh, gitu. Dikasih contoh gitu ya. Iya. Oke, coba saya mau ngobrol sama yang lainnya juga. Kalau Mas Bro sendiri bergabung dari tahun kapan? Sebenarnya saya itu dari teater pelajar. Ya, ini salah satu ibaratnya pecahan juga ya, ataupun yang sering datang juga ke teman-teman Jaten gitu ya, sering main. Terus Dan saya itu sebenarnya belum tergabung dalam teater Jaten. Saya hanya keanggotaan dari teater Jaten. oke, luar biasa. Tapi melihat dari teman-teman sendiri gimana antusiasnya gitu? Ya dari teman-teman sendiri itu ya ada antusiasnya. Gitu loh. Senang gitu. Senang, Tapi kamu kayak- kenapa kamu bergabung bersama teater gitu? Alasannya apa? Ya karena melatih kepercayaan diri juga, terus bisa public speaking di banyak orang gitu loh Pak, bisa Oh, berani gitu. ngomong. Berani ngomong di depan orang gitu ya, buktinya ataupun hasilnya malam hari ini ya. Iya. Ini kan banyak orang di depan kita walaupun kelihatannya nggak ada gitu ya, tapi luar biasa ya. Iya. Itu memberikan impact yang sangat positif. Apalagi ini masih pelajar berarti ya. Kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 2 MA. 2 MA ya, tapi kayak sudah 40 tahun. Ya loh, bercanda. Oke, next mungkin ke belakang. Mungkin ini suhu-suhunya juga. Halo Mas Bro, kalau Mas Bro sendiri bergabung di komunitas teater Jaten dari tahun kapan? Kurang lebih dari 2020 ya. 2020. Ya, ini kayaknya masa-masa pementasan virtual ya. Iya. Iya, Itu. lupa ya Mas ya. Udah 4 tahun yang lumayan- lalu lumayan gitu. lupa. Tapi yang jelas aktif intens itu semenjak proses cah yang dipakai kaos sama Mas Muluk itu. Wah, luar biasa. Ini salah satu karya juga ya Mas Iya. Muluk ya. Ini baru. 2021. Oke, 2021. kemudian kenapa bergabung? Kemudian ada nggak cerita yang paling mengesankan, entah itu lucu ataupun baik dan lain Mengesankan sebagainya? itu ketika proses pentas keliling. Pentas keliling, itu gimana? Kenapa mengesankannya? Ya kita di sisi lain
apa namanya bisa silaturahmi ke teman-teman luar kota gitu kan, sesama apa komunitas teater, seniman atau apalah, dengan silaturahmi dengan lewat karya. Itu waktu itu dipentaskan ke beberapa kota yaitu Pekalongan, Pemalang, Kendal, Temanggung. Wow, ya. Itu ya memang berkesan banget sih. Berkesan ya, bisa melalang buana, apalagi nanti next project bakal keliling juga ya. Mas Muluk ya, next lagi mungkin bisa secara singkat Mas Bro sendiri gimana nih? Ada impact positif yang sudah dirasakan? Kebetulan saya itu baru-baru gabung ya Pak. Dan kebetulan dari pengurus teater itu biasa latihan di sanggar. Nah, rumah saya itu sebelahan dengan sanggar. Wah, kecepretan hal positifnya gitu ya. Kemudian tertarik gitu ya. Oh, terganggu ya loh. Kirain kecepretan hal-hal yang positif gitu. Sehingga saya tertarik gitu ya, karena melihat sehari-hari ya Mas ya. Teman-teman pada latihan, kemudian kok ini kok kayak hal-hal yang positif gitu ya. Luar biasa. Terus kalau Mas Bro sendiri ini kayaknya juga dari pelajar juga ya kelihatannya ya. Oke, kalau dari pelajar sendiri, kalau kamu sudah pernah manggung di mana saja? Manggungnya kalau manggung di bersama Teater Jaten belum pernah, pernah manggung di Festival Drama Pelajar tahun 2022. Gimana? Jadi berperan sebagai apa mungkin? Jadi aktor. Jadi aktor juga, luar biasa. Waktu itu aktornya aktor apa? Lupa ya mungkin ya. Oh, pencuri, kelihatan sih ya, menjiwai gitu. Wajah maling katanya. Tapi muridnya Mas Muluk ya, luar biasa ya pemirsa. Nah, teman-teman nanti kita lanjutkan lagi dan nanti kita juga pengen lihat gitu kan ya, acting dari teman-teman ini kan aktor-aktor semuanya gitu Mas Muluk ya. Nah, hasil dari didikan Mas Muluk ataupun belajar bersama gitu. Dan buat pemirsa yang di rumah juga pengen gitu kan melihat bagaimana sih cara teman-teman ini berakting yang benar dan juga baik. So, tetap di program Kompas Komunitas Tanpa Batas. Baik, pemirsa yang di rumah, kita lanjutkan kembali masih bersama dengan teman-teman komunitas teater Jaten. Tepuk tangan dong. Oke ya, kalau tadi kita sudah sharing pengalaman mereka, impact positif, kemudian juga hal-hal yang terkesan ketika mereka bergabung bersama dengan komunitas teater Jaten yang ada di Kabupaten Batak. Nah, kita penasaran nih pemirsa, mereka untuk menampilkan gitu ya. Katanya ini kita dapat bonus ya, tentunya dari Mas Muluk mau perform, spill sedikit karya yang akan ditampilkan nanti ketika teater keliling gitu ya. Next yaitu rencananya pentas keliling. Rencananya akan dilangsungkan kapan Mas Muluk? September ya. Jadi kita akan di-spill sedikit. Gimana kalau Mami langsung saja kita presentkan untuk pemirsa ataupun teman-teman yang ada di rumah. Ini dia komunitas Jaten. Dan di sana aku melihat sebuah kaleng. Mudah-mudahan kaleng itu berisi sup. Atau mungkin sayur kacang buncis. Wah, sayur kacang buncis. Apakah kau mulai menyukai aku? Atau itu cuma imajinasiku? Sayur buncis. Sayur buncis. Di mana engkau? Di sini temanku sayang. Sayur buncis. Sayur buncis. Berhenti! Berhenti! Bukankah ini suatu berkah bagimu? Aku bilang berhenti! Ya, cukup. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa sekali ya. Saya jujur deg-degan loh ya Mas Muluk ya. Karena memang getarannya sampai sini ya. Gitu ya. Getaran deg-degan gitu ya. Mesti kayak di dalamnya itu kayak ada amarah, kemudian juga apa? Bener nggak sih kayak gitu Mas Muluk? Apa ya, itu menceritakan tentang apa dan boleh spill nggak? Ya, kalau menceritakan tentang dua sosok yang tadi dikatakan Mas Akil, ada yang memang disabilitas buta, dengan saya sebenarnya itu gundung. Oke. Tetapi dua orang ini itu saling membutuhkan.
Satu sisi saya membutuhkan dia juga membutuhkan saya. Sehingga sebenarnya kita saling menyayangi, tetapi karena kebutuhan itu nggak bisa tuntas, sepertinya kita akhirnya saling maaf. Oke ya, sekali lagi boleh dong kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman. Tapi ini yang menjadi pertanyaan, gimana caranya untuk bisa mendalami karakter sedemikian rupa itu? Butuh apa saja step by stepnya? Mungkin bisa singkat kali ya, kalau dijelaskan secara detail nggak nyukup satu episode gitu kan Mas Muluk? Monggo. Ya, yang jelas kalau sebagai aktor ya kita ada namanya sutradara yang mengarahkan. Tetapi aktor yang baik adalah aktor yang mampu memberikan referensi pada bakatnya, sehingga sutradara itu tinggal memilih, oh ya kamu seperti ini, kamu seperti ini, tanpa harus didikte. Tapi prosesnya nggak cepat, memang harus latihan, pendalaman, naskah harus hafal, harus mendalami karakter, harus mencari observasi, ya membaca, bahkan kalau perlu kita juga harus sampai mengalami dulu seperti itu. Ya, biar merasakan gimana jadi memerankan gitu ya. Luar biasa ya pemirsa ya, tidak gampang ataupun tidak mudah seperti membalikan telapak tangan ya. Dan biasanya juga kalau teman-teman mau pentas seperti itu latihannya sangat intens ya. Selain tadi yang sudah disebutkan satu-satu. Kemudian kalau kita berbicara tentang teknik nih Mas Muluk, tadi ada teknik apa saja tuh ketika Mas Muluk dan juga Mas Akil berdialog gitu di dalamnya? Ya, kalau yang paling mendasar tadi yang bisa dilihat yaitu teknik ekspresi itu yang paling terlihat. Kemudian kalau tadi kita ngobrol dengan suara seperti ini, tapi ketika dialog kita pakai suara lain, ya itu teknik vokal. Betul ya, vokal. Ya mungkin Mas Akil bisa menambahi. Ada yang mau ditambahin teknik apa saja di dalamnya Mas Akil? Sudah cukup karena ya memang karena kita yang menonjolkan itu adalah sebuah ekspresi dan vokal ya. Sendiri, betul. Perbatasan panggungnya segini terus disuruh dialog ya udah itu yang muncul spontan gitu ya. Semoga nanti kita bisa menyaksikan teman-teman ini perform, apalagi kan nanti rencananya September bakal keliling gitu ya, road to show whatever ya, pokoknya nanti bakal keliling. Kita support, kita doakan semoga acaranya bisa sukses. Last question mungkin buat Mas Muluk dan juga teman-teman, Mas Akil sama Mas Muluk mungkin ya, harapan ke depan untuk komunitas ini apa Mas Muluk? Harapan ke depan tidak hanya sebatas pentas produksi saja, tetapi bisa bermanfaat di sekeliling, terutama karena sudah ada sanggar ya, pengennya juga masyarakat di sekitar sanggar juga minimal maulah ikut belajar tentang teater, karena belajar teater itu kompleks, menurut saya kompleks, tidak hanya berperan di panggung tetapi di dalam keseharian itu bisa ada manfaatnya. Kedisiplinan itu juga didapat. Kemudian karakter yang kuat, ya, tanggung jawab, itu kemandirian, kemudian kreativitas itu juga didapat di latihan teater. Sehingga belajar teater itu ya belajar kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik itu adalah tujuan, tidak hanya pentas saja. Seperti itu mungkin. Luar biasa. Mas Akil bisa menambahi, silakan. Ya sedikit saja, semoga kedepannya teater Jateng semakin maju, semakin populer terutama di Jawa Tengah, semakin terkenal, semakin banyak anggota, semakin bisa memberikan sebuah manfaat di masyarakat umum terutama gitu. Udah cukup itu aja. Oke, luar biasa. Mas Muluk, Mas Akil, teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bisa sharing session di sini bersama dengan pemirsa yang ada di rumah. Semoga buat pemirsa yang menyaksikan tentunya Komunitas Tanpa Batas episode kali ini bisa bermanfaat gitu ya. Kalau mami penasaran bisa kepoin sosial medianya, mungkin bisa di-spill. Ada Teater Jaten. Teater Jaten ya, digabung ya, digandeng ya. Teater Jaten ya? Iya. Oke ya, silakan nanti di searching, otomatis nanti akan keluar sendiri, dieksplor di depan gitu. Silakan buat pemirsa kalau mamanya penasaran dikepoin dulu, kalau mamanya sudah fix nanti bisa main tentunya ke sanggar gitu. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman, sehat selalu. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam kondisi yang sehat dan juga bahagia. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga tidak terasa, kita harus pamit undur diri. Jangan sampai lupa pokoknya untuk terus saksikan program Kopas Komunitas Tanpa Batas hanya di Batik TV. Saya Mahendra pamit, wassalamualaikum, sampai jumpa.